Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Peptiansyah, NIM 18 2005. Saya berasal dari kelas 42 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Askia Padang. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah mata kuliah satu kita pelajaran dengan dosen pengampu Bu Mira Yanti MPD. Pada kali ini saya akan mengerjakan sebuah simulasi mengenai FTP yang telah saya buat, itu tentang dilihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum anak bapak semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Dan kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yaitu pada kita kelas, silakan dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita membaca doa yang pertama itu Sayyidul Istighfar. Ikutin Bapak bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya kita membaca doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma
membaca doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya kita baca surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca ayat kursi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Selanjutnya puas aja lupa. Selanjutnya membaca surat juz 30 yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil
Al-Baqarah ayat 3 terakhir. Ikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu syami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya membaca Asmaul Husna ya. Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Qafi, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Muzil,
lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, baiklah. Terus selanjutnya kita akan membahas surat juz 30 yang telah dibaca barusan, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Baiklah, kita akan mengenai tentang makna dari surat Al-Kautsar, di mana Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan sebagai nikmat yang dianugerahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna a'tayna al-kautsar, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Di sini kami telah memberikan nikmat padamu wahai Muhammad, dan juga kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu sungai yang berada di surga yang dijanjikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungai tersebut adalah telaga Nabi alaihi Sallallahu Wasallam. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan Muslim dari Anas, ia berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan atau tidak pulas. Lantas beliau mengangkat kepala kemudian tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baru saja turun padaku suatu surat. Kemudian beliau membacakan surat Al-Kautsar. Lalu beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, jawab kami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kautsar merupakan sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut mempunyai kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nantinya akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat kelak. Bejana atau gelas di telaga tersebut sama jumlahnya dengan bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tak bisa minum dari telaga tersebut. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu? Hadis riwayat Muslim nomor 400. Baiklah, setelah kita membaca doa-doa tadi, itu selanjutnya Bapak harap pada anak bapak semuanya agar tetap semangat dalam belajarnya, walaupun kegiatan di luar ataupun kegiatan di sekolah, untuk selalu semangat dan aktif terus dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, Bapak akan bertanya pada anak Bapak tentang pembelajaran kita pada minggu lalu. Apakah anak Bapak sudah ingat? Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, tujuannya itu setelah membaca teks tentang benda-benda, nantinya siswa mampu mengidentifikasi informasi tentang bahan perubahan wujud benda. Kedua, setelah mengidentifikasi informasi tentang benda-benda, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Setelah tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Setelah tanya jawab, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Setelah diskusi, siswa mampu menemukan informasi tentang bahan pembentuk tempat sampah. Setelah diskusi, siswa mampu menganalisis informasi tentang bahan pembentuk tempat sampah. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu mempraktikkan kegiatan musyawarah. Setelah wawancara sederhana,
siswa mampu melaporkan pengalamannya melakukan musyawarah bersama. Setelah diskusi, siswa mampu menemukan hubungan antara satuan meter dan sentimeter. Setelah diskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan antara satuan meter dan sentimeter. Setelah diskusi, siswa mampu menganalisis pengukuran dengan menggunakan penggaris. Dan yang terakhir, setelah penugasan, siswa mampu mempraktikkan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Nah, itu merupakan 7 pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Dan kedua yaitu mengenai tentang bahan pembentukan tempat sampah. Dan kegiatan bermusyawarah bersama. Dan yang terakhir tentang mengenai satuan yang ada di penggaris, yaitu meter dan sentimeter. Dan juga nantinya Anda Bapak akan mengukur benda yang ada di sekitarnya. Baiklah, yang pertama, ini merupakan sebuah gambar benda yang terbuat dari kaca. Ya. Di sini ada gambar piring, kacamata, gelas, mangkok, cermin. Dan apakah anak Bapak tahu selain yang ada di sini apa saja benda-benda yang terbuat dari kaca? Ada yang tahu? Nah, jendela benar. Ada lagi? Jadi ada Bapak sudah mengamati apa saja tentang benda-benda yang terbuat dari kaca. Nah, untuk selanjutnya itu selanjutnya gambar yang terbuat dari logam. Nah, di sini ada gambar sendok, garpu, dan kompor. Nah, selain yang tiga ini, apa saja yang terbuat dari logam? Uang koin. Ya, benar. Ada lagi? Yang terbuat dari logam, terbuat dari logam. Nah, itulah benda-benda yang terbuat dari logam. Selanjutnya, benda yang terbuat dari karet. Ini gambar apa? Ya, benar. Selain ban, apa benda yang terbuat dari karet? Ya. Ya, benar. Ya, benar. Nah, itulah yang merupakan benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Apakah Anda Bapak sudah mengerti semuanya? Selanjutnya, silakan Anda Bapak berdiskusi dengan teman di sebelahnya apa saja ada benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Silakan. Dan nantinya silakan dicatat apa saja benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Dicatat aja di lembaran kertasnya itu ya. Iya, Pak. Apakah sudah selesai semuanya anak Bapak? Sudah, Pak. Nah, apa-apa saja benda yang terbuat dari kaca? Piring, kacamata, mangkuk, gelas, cermin, Yang terbuat dari logam? sendok, garpu, kompor, uang logam, Dan selanjutnya yang terbuat dari karet? benang, ban mobil, Ya. karet. Dan untuk selanjutnya silakan anak Bapak
berdiskusi lagi. Hari ini akan membahas tentang cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Nah, yang pertama itu untuk anak bapak semuanya, bapak harapkan dalam berdiskusi sikapnya harus ditunjukkan dalam bekerja kelompok. Selanjutnya untuk selanjutnya bapak minta untuk menjawab tentang bahan pembentuk tempat sampah. Ada yang tahu apa saja bahan pembentuk tempat sampah? Ya, pada anak bapak? Ya, seperti besi. Ya, ada lagi? Untuk membuat bentuk tempat sampah? Apa saja pembuatan bentuk tempat sampah tersebut? Ya, bapak jelaskan ya. Bahan pembentuk tempat sampah ini beragam. Ada yang terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari logam atau besi, dan ada juga yang terbuat dari karet. Nah, itu selanjutnya bapak minta hasil diskusi tentang bahan pembentuk tempat sampah. Selanjutnya bapak minta kepada bapak untuk memecahkan mengenai yang telah diamati tentang bahan pembentuk tempat sampah. Ada yang ingat apa itu bentuk tempat sampah? Ya. Dan kita di sekolah itu untuk banyak sekali tempat sampah yang kita jumpai. Nah, dan apa saja benda-benda yang sering dijumpai ke tempat sampah? Ya, botol, ya, plastik. Nah, dan ada bapak di sini ada dua jenis, organik dan non organik. Ada yang tahu apa itu organik? Nah, di mana tempat sampah ini ada dua jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Nah, apakah anda bapak tahu apa itu sampah organik? Untuk sampah yang kering. Ya, contohnya Daun daun kering, kertas, kertas, dan banyak lagi ya. kardus. Dan selanjutnya itu sampah non organik. Apakah ada bapak yang tahu? Untuk letak sampah yang biasa. Ya, contohnya Minuman yang sudah habis. ya, jelas sekali. Nah, jadi itulah bahan-bahan dalam pembentukan tempat sampah. Selanjutnya bapak minta nantinya silakan ditulis hasil musyawarah yang telah dibahas sebelumnya. Silakan ditulis di lembar jawabannya tersebut yang telah disediakan. Siap ada bapak semuanya? Belum, Pak. Oh, belum. Dan bapak ingatkan kembali lagi tentang kegiatan kita jawaban lebaran, yaitu mengenai tentang benda-benda sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya nanti silakan anak bapak mewawancarai teman di sebelahnya tentang apa saja benda yang dijumpai pada tempat, tentang bahan pembentuk tempat sampah. Silakan nanti wawancarai dengan teman di sebelahnya.
didiskusikannya. Nah, Udah, Pak. jadi apa yang telah didiskusikan barusan? Tentang tempat sampah. Menentukan tempat sampah. Apa saja menentukan tempat sampah tadi? Logam, plastik, dan karet. Dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana pengalaman anak bapak melakukan musyawarah dengan tema di sebelahnya? Bagaimana pengalamannya melakukan musyawarah bersama teman di sebelahnya? Ya, pada anak bapak, bagaimana pengalamannya melakukan musyawarah? Apakah senang? Senang. Apa yang bisa anak bapak ambil dari kegiatan musyawarah tersebut? Baiklah, silakan ceritakan pengalaman anak bapak melakukan musyawarah. Hah? Maksudnya apa saja yang telah dimusyawarahkan sama teman di sebelahnya? Tempat sampah. Tentang menentukan tempat sampah. Dan apakah dalam melakukan musyawarah ada bapak ada kendala? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Oh tidak. Alhamdulillah. Jadi dalam melakukan musyawarah kita itu bisa yang pertama itu bisa dapat menyelesaikan suatu masalah. Apa yang tidak bisa kita ketahui bisa kita selesaikan dengan berdiskusi atau dan tempat sampah itu juga di setiap sekolah pasti ada tempat sampah karena itu makanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dibutuhkan tempat sampah mana nantinya siswa membuang sampah-sampahnya ke tempat sampah yang telah disediakan. Terus selanjutnya ialah kita akan membahas mengenai tentang penggaris. Silakan anak-anak bapak amati satuan yang ada di penggaris. Di situ ada satuan sentimeter. Nah, dan apakah anda bapak tahu mengapa kaca tidak digunakan sebagai bahan dasar pembuat penggaris? Ada yang tahu? Ya, karena kaca itu kenapa enggak kaca tidak digunakan sebagai bahan dasar pembuat penggaris? Karena kalau kaca digunakan sebagai bahan dasar pembuat penggaris akan membuat risiko yang sangat besar, terutama ketika melakukan penggaris. Nantinya tangan kalau tersentuh dengan kaca itu akan menyebabkan luka. Jadi tidak ada, jadi bahan dasar buat penggaris tidak kaca bahan dasarnya karena akan membuat risiko yang sangat besar. Selanjutnya silakan anak bapak setelah mengamati satuan yang ada di penggaris yaitu sentimeter, lalu bagaimana hubungannya antara meter dan sentimeter. Jarak dari meter ke sentimeter berapa tadi anak bapak? 2, yaitu dari meter, desimeter, dan sentimeter. Jaraknya itu 2 tangga. Dan jarak dari meter ke desimeter itu 10. Lalu jarak dari meter ke sentimeter itu 100. Nah, misalkan contohnya 1 meter jadikan ke sentimeter, jadi 100 cm. Selanjutnya silakan anda bapak mengisi lembaran yang bapak berikan dan jawab pertanyaan yang tersedia di sana ya.
sudah selesai ya Bapak? Kalau sudah, nantinya silakan anak Bapak menebak kira-kira berapa panjang dan tinggi objek yang telah Bapak sediakan. Selanjutnya silakan anak Bapak amati kira-kira berapa panjang dan tinggi objek yang ada di sebelah Bapak ini. Kira-kira berapa tingginya? Coba aja dulu. Mungkin 1 3. Baiklah, selanjutnya silakan anak Bapak amati panjang dan tinggi objek yang telah Bapak sediakan ini. Sini ada objek tabung dan balok. Kira-kira berapakah panjang dan tingginya? Ada yang tahu? mungkin Ya, ada Bapak aja ya. tabung 14. 14. Mungkin kalau balok panjangnya 23. Nah, untuk itu untuk apakah benar ya dengan perkiraan anak Bapak itu silakan anak Bapak ambil salah satu objeknya lalu coba diukur berapa panjang dan tingginya. Iya Pak. Silakan ukur dengan menggunakan garis berapa tinggi dan panjang. Mbak Belas Pak. 14. 14 cm. 23 Pak. 23. Oh, ternyata betul ya dengan perkiraannya ya. Kemudian silakan anak Bapak jawab pertanyaan yang tersedia di lembaran yang Bapak berikan. Ya Pak. Ini kalau udah selesai, silakan Bapak ya. Bisa Pak. Ya. Selanjutnya, Bapak akan tanya kepada anak Bapak apa saja pembelajaran pada hari ini dari yang pertama sampai yang terakhir. Silakan anak Bapak yang bisa menyimpulkan. Ya, pertama itu kita telah mempelajari tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, serta tentang bahan pemilikan tempat sampah dan kegiatan bukan musyawarah serta melakukan pengukuran dan menentukan satu yang ada di garis dan mengukur benda yang telah diukur. Jadi kegiatan belajar kita pada hari ini itu bahwasanya benda-benda di sekitar lingkungan sekolah memiliki berbagai macam bentuk, baik dari segi pembuatannya maupun segi pembentuknya, dan juga melakukan musyawarah sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, serta dalam pengukuran satu benda haruslah melihat satuannya terlebih dahulu. Baiklah, untuk selanjutnya silakan dikerjakan soal yang telah Bapak sediakan. Itu ada pilihan ganda dan juga esai. Silakan dikerjakan pilihan ganda dan esai tersebut. Sudah. Siap Pak.
saja manfaat kepada hari ini? Apa saja manfaat yang kita dapat pada pelajaran hari ini adalah Bapak semuanya? Saya tahu. Pertama, dari kegiatan bela-bela apa saja manfaat yang kita dapat ambil? Ya, sebenarnya apa lagi? Dapat membedakan bahan yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, apa lagi? Untuk bentuk tempat sampah. Contoh-contohnya. Dan banyak lagi manfaat yang kita dapat ambil pada pelajaran hari ini. Selanjutnya, apakah ada anak bapak yang ingin bertanya? Tidak. Selanjutnya, bapak akan pelajaran berikutnya. Silakan pelajari materi selanjutnya di rumah agar pada pertemuan berikutnya bisa lebih paham dengan dan jangan lupa nanti kerjakan di rumah, nanti kerjakan soal yang telah bapak berikan. Dan mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau sudah menciptakanku dan aku akan berusaha selalu taat padamu sekuat tenagaku, ya Allah. Aku berlindung padamu dari keburukan yang ku perbuat. Kuakui segala nikmat yang Engkau berikan padaku dan jauhi pula keburukan dan dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Amin. Dan silakan pada kedua pimpin doa penutup. Siap, Kak.